أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji, mempelajari tentang sifatul huruf. Sifatul huruf ini sangat penting untuk kita ketahui, kita pelajari, yang mana sifatul huruf ini adalah merupakan salah satu cara untuk memperindah bacaan Al-Quran kita. Ayat suci Al-Quran yang begitu indah syairnya, maka sangat penting untuk kita perindah bacaannya. Nah, oleh karena itu dengan itu kita harus mempelajari atau mengetahui bagaimana cara memperindahnya, yaitu dengan mengetahui sifatul huruf. Sifat huruf ini terbagi menjadi dua, ya, yaitu sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan, atau biasa diketahui dengan namanya sifat mutadhadah, ya, itu yang berlawanan. Sedangkan yang tidak berlawan namanya ghairu mutadhadah, ya. Kemudian sifatul huruf ini terbagi menjadi 17 sifat, ya. Terbagi menjadi 17 sifat, yang mana biasa kita kenal namanya sifat lazimah, ya. Dan sifat lazimah ini adalah sifat yang melekat pada huruf, ya. Jadi huruf itu mempunyai sifat yang melekat padanya, ya. Jadi ketika kita menyebutkan huruf, maka paling tidak, ya, huruf itu memiliki 5 sifat yang harus ada padanya, ya. Kemudian ada juga namanya sifat aridhah, ya. Sifat aridhah ini adalah sifat yang datang kemudian setelah atau munculnya sifat ini, itu berasal dari sifat lazimah, ya. Namun kali ini kita akan mempelajari atau mengetahui tentang sifat lazimah mutadhadah, atau sifat yang berlawanan. Ya, sifat yang berlawanan ini terdapat 10 sifat, ya. Ya, 10 sifat ini masing-masing berlawanan, ya. Jadi kalau bukan A, B, kalau bukan C, D, ya. Yang pada inti daripada sifat ini, yang pertama adalah sifat yang berkaitan tentang nafas, ya. Jadi ketika menyebutkan huruf, maka yang pertama sifatnya adalah berkaitan tentang nafas, ya. Jadi ada nafas, ya. Ketika kita sebutkan huruf itu, maka nafasnya tertahan, ya. Kemudian sebaliknya nafas terlepas, ya. Jadi ada yang tertahan, ada yang terlepas. Jadi berlawanan
ada huruf yang nafasnya tertahan ketika disebutkan, dan ada huruf yang terlepas nafasnya ketika disebutkan. Itu yang pertama. Jadi berkaitan tentang nafas. Kemudian yang kedua, ya, berkaitan tentang suara, ya, berkaitan tentang suara. Jadi kalau menyebutkan huruf, ada huruf yang kita sebutkan, ketika disebutkan itu suaranya tertahan, kemudian selebihnya suaranya terlepas, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah berkaitan tentang lidah terangkat, ya, menuju ke langit. Lidah terangkat ke langit, lawannya adalah lidah turun, ya. Di sinilah muncul sifat ar-ridha, namanya tarqiq dan tafkhim, ya, tebal dan tipis, ya. Jadi yang ketiga adalah lidah terangkat sehingga menyebabkan huruf itu tebal, ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah lidah terangkat dan melekat, ya, lidah terangkat dan melekat, sedangkan lawannya turun dan tidak melekat, ya. Jadi ini lebih dikenal huruf yang lebih kuat lagi daripada yang nomor 3 tadi, ya. Kalau tadi nomor 3 tadi terangkat, ya, tebal, sedangkan yang keempat itu terangkat dan melekat sehingga lebih tebal lagi. Kemudian yang kelima adalah berkaitan tentang mudah dan agak susah, ya, mudah dan berat. Artinya ketika menyebutkan huruf itu, ada huruf yang kita sebutkan mudah keluarnya, dan ada juga huruf yang kita sebutkan berat untuk mengeluarkannya. Jadi lawannya jadi mudah dan berat, ya. Ya, kita kembali kepada yang pertama. Huruf yang pertama, sifat yang pertama yang berkaitan tentang suara, nafas, ya, berkaitan tentang nafas adalah namanya sifat hams dan sifat jahar. Kalau hams itu, ya, suara terlepas, nafas terlepas, ya, sedangkan jahar nafas tertahan. Kemudian yang kedua berkaitan tentang suara. Jadi suara itu, yang berkaitan tentang suara, nama sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu nafas tertahan, ya. Sedangkan rikhwa nafas terlepas, namun ada di tengah-tengahnya, namanya tawassut, ya, namanya tawassut, tidak terlepas dan tidak juga terlepas dan tidak juga tertahan, di tengah-tengah. Biasa diistilahkan namanya sifat baina-baina. Kemudian yang ketiga, ya, adalah nama sifatnya adalah sifat isti'la, ya. Isti'la itu terangkat, sedangkan lawannya adalah istifal, turun, ya. Di sini berkaitan tentang tebal tadi, ya, tebal dan tipisnya. Kemudian yang keempat berkaitan tentang sifat namanya itobaqo, lebih tebal lagi, jadi terangkat dan melekat, itu namanya itobaqo. Sedangkan lawannya adalah infitah, ya, infitah. Kemudian yang kelima nama sifatnya adalah idlaqo, mudah disebutkan, mudah keluarnya huruf, sedangkan lawannya adalah ismat, maksudnya adalah berat ketika disebutkan.
Ya, saya kira itu pembahasan kita tentang sifatul huruf. Walaupun singkat, mudah-mudahan bagi yang menyaksikan dan para pemirsa yang melihat atau mempelajari video ini, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan pemahaman, dan insyaallah mudah-mudahan juga kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, saya kira sekian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.